Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, masih melalui perkuliahan secara online atau daring. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi satu topik yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Jadi topiknya tentang HIV/AIDS. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas HIV/AIDS atau apa? Kalau dipanjangkan atau diuraikan, HIV singkatannya. Jadi HIV itu virusnya ya, Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau HIV penyebabnya adalah virus, bukan bakteri. Berarti sekarang pandemi juga cuma virus ya, pandemi coronavirus. Kalau AIDS adalah ketika virus ini sudah menyebabkan sindrom atau sudah menyebabkan gejala-gejala gangguan pada tubuh. Ketika sistem imunnya sudah terkena atau sudah rusak atau sudah bisa dibilang rusak karena adanya virus HIV ini. Jadi acute immune deficiency syndrome, jadi sindromnya. Kalau HIV penyebabnya, kalau itu adalah ketika sudah menjadi masalah atau sudah terjadi masalah pada tubuhnya, tubuh yang terkena. Jadi nanti kita membahas tentang HIV ini untuk permulaan atau mengawali. Jadi HIV ini merupakan penyakit yang penularannya banyak melalui aktivitas seksual. Jadi penyakit menular seksual, walaupun sebenarnya kan kalau nanti diuraikan ada bisa melalui darah, bisa melalui karena drug gitu ya, menggunakan alat suntik bersamaan ya. Jadi tapi yang sering disebut penyakit menular seksual, jadi ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi rentannya tertular melalui alat reproduksi. Walaupun nanti untuk penyebabnya nanti cara penularannya nanti kita bahas di belakang, ada beberapa ya. Jadi selain melalui alat reproduksi. Jadi menular secara seksual salah satu ya, tadi sudah sampaikan, salah satu cara dari penularannya adalah melalui aktivitas seksual. Kalau penyebabnya HIV, jadi nama virusnya, jadi yang menyebabkan virus tadi sudah saya sampaikan. Jadi human artinya manusia, immunodeficiency menurutnya, kalau imun adalah sistem imunnya, defisiensi karena penurunan kan. Jadi virus yang menyebabkan sistem imun manusia atau tubuh kita atau tubuh yang terkena akan menurun, bahkan nanti bisa dibilang tidak berfungsi ya. Ketika sudah AIDS, sudah terjadi sindrom karena virus ini sudah melemahkan atau sudah membuat sistem imunnya tidak berfungsi. Kalau awal-awalnya, kalau untuk AIDS memang tidak ada tidak ada gejala, tapi ketika sudah berjalan dengan waktu, virus ini sudah menjalar ke semua sistem, nanti akhirnya AIDS ya. Jadi AIDS adalah sindromnya atau sekumpulan gejala akibat sistem imun tubuh terserang oleh virus atau terinfeksi oleh virus.
untuk kasusnya di Indonesia untuk sampai saat ini berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 ya. Jadi ini tahun, jadi dari Pusdatin, dari Kemenkes. Jadi untuk yang HIV positif sampai 49.000, ini memang nanti silakan bisa dicek detailnya, misalnya per wilayah juga bisa di website di Kementerian TPS. Jadi untuk HIV positifnya 49.000, kalau untuk yang AIDS-nya 9.000-an ya. Nanti untuk persebaran di Indonesia per wilayah nanti bisa di detail. Ternyata di Jawa juga lumayan banyak, termasuk banyak ya. Dari 9.000 sekian itu di Jawa, di kota-kota besar. Nanti untuk ini sekira bisa dicek di mana saja. Kalau pengen tahu bisa diunduh secara lengkap dokumennya. Kalau ini sejarah ya, kapan HIV ditemukan atau diketahui. Jadi sudah disebutkan penyebabnya adalah virus ya. Gambarannya untuk virus HIV. Jadi ketika virus HIV ini masuk ke dalam tubuh, dia akan mengenai, atau tujuan ininya adalah sistem kekebalan tubuh ya. Kalau beda dengan yang sedang terjadi pandemi ini, dia yang bermasalah sistem pernapasan, walaupun nanti bisa menyebabkan permasalahan sistemik. Kalau untuk sistem kekebalan yang diserang oleh virus adalah sistem imun ya. Jadi sistem imun nanti ketika baru pertama masuk dia akan belum ada gejala istilahnya. Jadi ketika orang awal-awal terkena atau terinfeksi virus HIV, awalnya tidak ada gejala, bisa dibilang tidak ada gejala ya. Gejala seperti mungkin dianggap penyakit biasa. Tapi ketika sudah sampai AIDS, sudah banyak sindrom gejala sudah banyak, ketika gambaran atau sistem imunnya sudah bisa dibilang sudah rusak, karena jadi sel-sel atau organ pada sistem kekebalan tubuh, jadi organ limfoidnya sudah banyak rusak, dia akan menyebabkan banyak gejala. Jadi ini untuk gambaran dari awal sampai terjadinya sindrom atau AIDS. Ketika mengenai sistem saraf pun juga akan mengakibatkan kerusakan sistem neuron, dan ini terjadi juga pada AIDS ketika virusnya masuk atau mengenai sistem saraf. Jadi dari awal masuknya virus sampai terjadi sindrom atau dengan banyaknya masalah pada sistem kekebalan atau rusak menurun, bahkan mungkin tidak berfungsi, ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang lama ya, tahunan. Kalau untuk dari awal sampai akhir, sebenarnya kalau untuk pembagian stadium ketika simptomatik ya, jadi ketika stadium awal, stadium 1, stadium 2, jadi awal-awal terinfeksi virus ini, atau terkena infeksi virus ini belum ada, bisa dibilang asimptomatik tadi stadium bisa tahunan. Jadi memang kita bisa tidak tahu terkena. Tapi kalau misalnya tadi cara penularan yang terkena adalah melalui hubungan seksual, kalau tidak melakukan hubungan yang beresiko, kita bisa yakin kita tidak terkena. Tapi kalau bagi yang beresiko atau mungkin yang orang beresiko tinggi, perlu diperhatikan. Jadi stadium awal tidak
ada gejala, bisa dibilang tidak ada gejala. Tapi ketika sudah sampai stadium 8, inilah yang jadi banyak nanti ada sindrom, gejala-gejala yang sudah mulai tampak, sudah mulai dirasakan. Jadi dari sekian tahun ketika mulai terasa gejala-gejalanya, ya, kalau awalnya tidak spesifik ya, tapi ketika sudah sistem imunnya sudah mulai turun, sistem saraf kena ya, nanti bisa tanda-tanda mulai tampak. Ya, ini diantara tanda gejala V8 ya, mungkin kalau awal tidak khusus ya, tidak ada khusus, kemudian terjadi penurunan berat badan. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa pernah melihat gambaran-gambaran pasien AIDS ya, kurus kering ya, ada juga misalnya tubuh dengan berbagai macam penyakit, dengan infeksi jamur di berbagai macam bagian tubuh ya, bagian genital, di bagian mulut, bagian kerongkongan dan lainnya. Jadi ini gejala-gejala yang timbul ketika sudah sampai fase stadium 3 atau 4 ya, ketika sudah masuk ke 8. Nanti juga sebenarnya pembagiannya nanti ada yang fase awal, lalu fase akut, fase kronis, nah juga ada. Tapi kalau yang tadi yang saya sampaikan adalah stadium 1 sampai stadium 4 ya. Jadi ketika asimptomatik sampai dengan 8 dengan berbagai macam sindrom. Kemudian bagaimana cara mendiagnosisnya? Ya, tentu dengan dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan diawali dengan ya anamnesis, menggali pemeriksaan fisik ya, bisa ketika tadi penurunan berat badan ya, bisa dicek bagaimana tanda-tanda misalnya infeksi jamur, infeksi virus, dari tanda-tandanya. Kalau ini herpes banyak di mana-mana ada itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman kalau misalnya membaca ada istilah VCT, PIPP, itu adalah pemeriksaan konseling yang bersifat mandiri. Kalau VCT adalah voluntary ya, jadi bersifat mandiri. Kalau yang PICT itu yang dengan didatangi, jadi tidak dengan mandiri. Jadi itu untuk mengetahuinya, mengetahui tentu dengan diperiksa, karena kalau tadi tanda gejala tidak khas gitu ya awal-awal. Mungkin kalau yang untuk pemeriksaan, kalau sekarang mungkin di tempat kita bagi yang beresiko bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian cara penularan kalau tadi yang dari awal disebutkan adalah melalui hubungan seksual. Sebenarnya kan ada juga pemakaian jarum suntik. Mungkin kalau ini pada pada pergaulan yang tidak benar ya. Kalau di rumah sakit tentu jarum suntik dilakukan satu kali, pakai, dibuang. Tapi bisa saja misalnya kecelakaan, tenaga kesehatan tentu juga bisa kemungkinan ya tertusuk secara tidak sengaja. Setelah digunakan, kita tidak tahu pasien apakah membawa HIV atau tidak. Walaupun kita mungkin kalau pasiennya tidak ada diagnosis HIV, tapi tidak tahu dia apakah dia membawa atau tidak. Makanya ketika di rumah sakit terjadi atau kecelakaan, misalnya tusuk jarum, itu ada prosedurnya bagaimana PPI-nya. Silakan nanti kalau teman-teman yang nanti bekerja di rumah sakit, nah apalagi nanti kalau misalnya yang bekerja di kamar operasi, hati-hati. Kalau sekarang sudah ada yang bekerja, pasti sudah punya pengalaman bagaimana prosedur PPI ketika terjadi kecelakaan. Karena melalui jarum suntik, melalui darah ya bisa, dan juga melalui persalinan. Ini adalah cara-cara penularan cara-cara penularan pada HIV ya. Jadi mungkin kalau mitos-mitos yang lainnya mungkin bisa lah nanti ada bagaimana mitos tentang HIV/AIDS ya, apakah CPK itu menyebabkan penularan. Nah, saya kira nanti silakan bisa dibahas. Ini mungkin untuk hari ini kita tidak bahas, tapi ini cara penularannya. Jadi cara penularan HIV/AIDS
Setelah itu hubungan seksual ada melalui transfusi darah. Jadi ketika darah ditransfusikan, ketika darahnya mengandung HIV/AIDS, otomatis yang ditransfusi akan terkena. Kemudian melalui jarum suntik, kemudian melalui persalinan. Nah, dari cara penularan ini bisa dijabarkan bagaimana cara pencegahannya. Ini tidak cara mencegah HIV/AIDS bisa kalau ini digampangkan atau diakronimkan ya ABCD. Absen ya, tidak melakukan hubungan seksual yang sembarangan. Dan kalau sudah punya pasangan ya dengan pasangan. Tapi kalau pasangannya kita tidak tahu juga bisa saja, tapi ini adalah menjaga tidak melakukan hubungan seks sembarangan. Kemudian dari secara agama ya, secara agama juga diperhatikan kalau dari agama itu melarang ya. Kemudian kalau jadi tidak melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti ya. Kemudian ini bagi yang beresiko ya, bagi yang ternyata kalau ini kan untuk kelompok tertentu, pemakaian kondom mungkin bagi orang yang beresiko ya, misalnya PSK. Ya, ini salah satu cara mencegah sebenarnya, tapi yang paling awal adalah tidak melakukan hubungan seks di luar pasangan. Jadi kalau ini sudah terpaksa ya, ini kan namanya kondisi tidak mesti sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang keempat, drug ya, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, maksudnya narkoba. Ada juga yang D-nya menyebutkan do tes, jadi melakukan tes ya, mesin untuk mengkonfirmasi. Tapi di sini disebutkan D-nya drug. Kemudian yang ke E-nya ada edukasi. Jadi ini cara pencegahan supaya tidak menyebar HIV/AIDS-nya. Jadi yang paling utama adalah tidak melakukan hubungan beresiko, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan tertular. Kemudian bagaimana pelaksanaan atau penanganan pada pasien ketika sudah positif ya. Ya, kalau perlu diketahui juga untuk sampai saat ini belum ada vaksin dan obatnya. Makanya untuk penata laksanaan pada pasiennya adalah pertama pengobatan yang suportif. Jadi untuk mendukung atau mendukung sistem imunnya. Jadi ya, secara sistem imun dari nutrisinya yang memperkuat sistem imun ya. Pengobatan yang simptomatik ya tergantung dari gejalanya ya. Ketika apakah gejala yang dirasakan. Kemudian untuk pengobatan retroviralnya pun adalah tujuan utamanya adalah untuk menekan berkembangnya virus dalam tubuh, belum bisa menghilangkan ya. Jadi pengobatan yang dilakukan, obat yang digunakan pun adalah untuk menekan pertumbuhan virus dalam tubuh. Jadi itu penatasannya, obatnya nanti saya kira bisa dipelajari obatnya apa saja ya. Jadi untuk obat retroviralnya, jadi tujuannya adalah bukan untuk mematikan, orang belum bisa mematikan, tapi menekan perkembangannya, kemudian memperbaiki fungsi imunologis ya. Jadi itu yang memperpanjang sistem imunnya untuk bertahan ya. Persalinan pasien dengan HIV/AIDS ya, pasien dengan seksio sesaria nanti bisa
diperhatikan bagaimana prosedurnya. Untuk kesempatan kali ini saya kira saya cukupkan. Terima kasih perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di perkuliahan yang lain atau di kampus secara langsung. Terima kasih perhatian untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri, mohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.